Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah Islam. Islam. Oke, buka kameranya teman. Astagfirullah, masih Islam. Buka kameranya dulu teman. Buka kameranya dulu. Ayo. Bisa yuk buka kameranya dulu teman. Bisa kan? Buka kamera? Iya, bisa. Oke. Oke, mantap. Silakan. Tanyakan Bro Joseph, silakan. Apa yang mau diskusikan? Silakan. Ini Mas saya akan jawab aja ini manggilnya Mas. Mas itu kan saya punya saudara Nasrani. Saya tuh dulu enggak, saya punya saudara itu orang Kristen. Saya itu pernah buka kitab ya dengan atas izin beliau yang punya kitab. Di situ kok katanya kayak anjing itu haram. Terus Yesus itu mati dikafanin, disunat juga kok. Tapi kalau untuk di Kristen sekarang kok beda ya Mas ya? Mohon penjelasannya. Silakan Bro. Bukan ngajak debat ini, minta penjelasannya aja gitu. Oke, gini ya. Islam jangan sok-sokan berdebat sama Bang RK, ya apalagi. Saya juga sama atau orang-orang Kristen. Ingat ya, definisi debat itu bukan saya nggak ngajak debat, saya cuma tanya. Saya bukannya lagi bilang Anda sedang debat, saya lagi definisi debat, dengerin. Ya, ini makanya saya bilang sama teman-teman Islam, jangan kecepatan mulut daripada otak, ya. Dengerin, orang lagi menjelaskan kok. Debat itu bukan asal congor, debat itu ada argumentasi dan dalil. Ya. Oke. Nah, langsung jawab. Begini, kita bukan Nasrani ya, saya luruskan. Bang RK, saya dan sekumpulan orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus disebutnya sebagai Kristen, bukan Nasrani. Bukan Nasrani. Ya, sorry to say. Your Quran itu tidak solve anything yang dituduhkan oleh Tuhanmu sendiri, ya, oleh ilahmu sendiri yang mengatakan bahwa kami menyembah ilah ada 3 dan seterusnya. Itu bukan kami. Itu sekte yang kalian salah sasaran. Oke, jadi kami bukan Nasrani, kami Kristen. Sebut kami Kristen, bukan Nasrani. Ya, nanti jadi salah sasaran. Kemudian yang selanjutnya, kamu bilang anjing haram, Yesus mati di kafani dan seterusnya. Saya mau tanya dulu satu persatu, saya breakdown. Anjing haram ada di mana ayatnya? Jangan asal-asalan Bang, jangan asal-asalan ya, betul ya, setuju Bang RK ngutip-ngutip perkataan. Misal contoh begini, Bang RK dalam diskusi misal ngomong, wah Muhammad itu begini-begini di dalam Al-Quran. Kalau Bang RK masuk penjara saya. Ayatnya, masuk penjara, betul. Maka dalam hal ini juga sama, kalau kamu nggak tahu ayatnya, tapi saya tanya dulu nih makanya, saya belum tahu Anda tahu ayatnya atau enggak. Di mana di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada nggak tertulis ayat kita nggak boleh makan anjing atau anjing haram? Di mana? Saya kan ini Mas, saya kan tadi ngomong, saya pernah buka dengan izin keluarga saya yang Kristen. Iya, di kitab apa? Pertanyaan Bang Saya Yusuf, nggak nanya kitab apa? izin atau enggak ya, Itu iya. kalau untuk kitabnya itu dia di Bible, tapi untuk kitabnya Yohanes atau yang lain-lain saya kurang paham. Tapi di sebelum itu kan ada istilah halal dan haramnya itu di Bible. Ada tulisan haram dan halal di bagian. Oke, gini. Saya cari itu. Gini aja Bang, jangan kebanyakan berbicara kalau Anda tidak tahu apa-apa. Karena salah satu ulama kalian yang bernama Syekh Shalih bin Utsaimin, salah satu ulama yang paling dihormati terutama di Saudi Arabia, itu Syekh yang terkenal, itu pernah mengatakan istadillah qabla an ta'takid, yang artinya kurang lebih jikalau kamu berbicara tanpa dalil maka kamu sesat. Dengerin ya Islam, itu ulama kalian sendiri. Jangan kalian ludahi, jangan kalian selisihi pendapat. Ya, jadi ketika sudah ditanya ayatnya di mana Anda tidak bisa menjawab, lebih baik Anda diam. Karena ini sama aja mengada-ngada. Karena memang faktanya betul. Saya tanya sama Bang RK, nggak mengada-ngada itu Mas. Itu nggak mengada-ngada, itu demi Tuhan, demi Allah saya melihat. Saya tidak menerima sumpah ilah palsu. Dengarkan saya tidak peduli Anda pernah baca atau enggak. Karena saya Bang RK dan teman-teman orang Kristen di sini bisa jamin tidak ada tertulis di dalam Alkitab anjing haram. Betul nggak Bang RK? Oh ada itu pasti ada. Ntar saya cari dulu. Enggak, ya udah kalau misalnya saya cari silakan dicari, kita tunggu di sini. Mau berapa sabar lama? Bang, sambil kau mencari Bang ya, Bang Yusuf. Sambil kau mencari. Jadi tidak boleh pelihara anjing kah atau bagaimana? Iya.
Nabi Muhammad pernah pelihara anjing nggak di rumahnya? Ketika sudah menjadi nabi. Oh, Nabi. Kan lagi bahas tentang anjing nih. Sambil kau mencari data di Bible, saya tanya, Nabi Muhammad pernah pelihara anjing nggak di rumahnya? Pernah ada anjing nggak di rumahnya? Saya belum pernah dengar sih. Belum pernah Saya dengar, tanya, tapi menurut kalau kamu boleh nggak ada satu anjing, seorang gitu. nabi ada anjing di rumahnya? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. 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 Karena anjing itu nggak najis. Kalau anjingnya nggak najis. Tadi kau bilang anjing najis. Tadi kau bilang anjing najis. Sekarang kau bilang anjing nggak najis. Gimana sih? Kamu jangan ganda dong, bro. Giliran Bang Irka baru tanya kayak gitu aja kamu bilang enggak najis. Oke, haram nggak? Haram. Kalau anjing ada di rumah Rasulullah itu haram nggak? Bible dituliskan anjing itu haram. Yang saya tanya, Ya, ketika gimana? anjing ada di rumah Rasulullah haram tak? Tak. Tak haram. Nggak. Oke, kalau tak haram kenapa waktu itu malaikat sempat berkata itu, sempat menghampiri Rasulullah pada saat itu? Kamu tahu di mana hadisnya? Nih, Iya coba. ya. Kau lihat ini dalam hadis Abu Daud 3627 ya, Sahih ya. Bro, perhatikan sini nanti bilang saya ngarang. Ya. Iya. Sahih ya. Sahih ya. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Soleh Mahmud bin Musa berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq ya Al-Warizi dan Yunus bin Ishaq, Abu Ishaq. Ya, terus dia mengatakan, ia berkata Rasulullah bersabda, Jibril ya datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, saya ulangi lagi, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, berarti di rumah siapa nih? Jibril mau masuk, malaikat Jibril mau masuk di rumah siapa nih? Rasulullah. Rasulullah. Ada yang menghalangi kecuali apa? Patung. Lah kenapa di rumah Rasulullah ada patung? Kemudian kedua, yang patung yang ada di atas pintu. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar apa? Gambar apa? Saya lihat mas, saya nggak usah sosokan. Baca Iqra, baca yang bergambar. Iya patung. Iya, saya bisa baca. Serta terdapat. Anjing. Nah, pertanyaannya adalah kalau anjing itu tidak haram, kenapa menghalangi malaikat Jibril untuk masuk ke rumahnya Rasulullah? Bingung. Ngomong anjing nggak haram, anjing haram. Nah tadi kau mulai muter-muter. Silakan bro, lanjutkan ini silakan. Yusuf, Silakan. ya, kamu bikin malu aja. Islam juga di bawah pada sepakat bilang haram. Kamu lupa ya ada 4 imam mazhab yang keempat-empatnya berbeda pandangan. Lupa ya Islam ya. Makanya saya bilang Islam ini rumit loh. Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Telat gak usah jadi pahlawan keserean kamu. Telat, saya yang udah membantu kamu, nggak nyadar ya? Kamu tuh udah dibilangin berkali-kali nggak usah bohong. Di sini lagi ngomong sama mantan Islam, ya. Jadi jangan, saya dari tadi ketawa pola pikir Islam tuh seolah-olah mereka melupakan ulama, mereka melupakan dalil Al-Quran, mereka melupakan dalil hadis. Oke, sebelum saya ke situ, saya minta tagih data tadi ayat mana, udah dicari belum? Apa? Kau mau berdoa kepada Tuhanmu, silahkan berdoa. Rabbana zalamna anfusana, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan seterusnya mungkin ya. Ya muqallibal qulub, atau kamu mau berdoa taubatnya Adam, silahkan supaya Tuhanmu membantu kamu. Di mana tertulis di dalam Alkitab anjing diharamkan. Nggak apa-apa, kamu pakai Google pun saya sama Bang RK nggak jadi masalah. Justru lebih cepat lebih baik biar Bang RK naikkan yang lain. Ya, jangan pikir kamu penting Yusuf. Jangan pikir kamu penting. Gini aja mas. Enggak. Jangan gini aja, gue udah tahu lu mau lari. Jangan lari, enggak. Cari aja sampai dapat. Gua nggak mau tahu. Iya, cari dulu.
Cari dulu. Lu nggak cari, kan kelihatan muka lu di sini. Kelihatan lu lagi ngapain di sini, nyari apa enggak? Jangan cengangas-cengenges. Kita nggak butuh cengangas-cengenges. Kita butuh serius. Diskusi yang benar adalah ketika kamu sudah menyampaikan sesuatu dan kamu bisa memastikan audiens di sini bahwa itu benar ada tertulis dan ada datanya, itu tanggung jawab kamu. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan kebiasaan ritual praktik ibadah kamu dipraktikkan juga di sini. Lempar-lempar batu. Silakan. Gimana ngomong ibadah? Nggak usah ngomong-ngomong ibadah. Ya, nggak usah ngomongin ibadah karena kamu bukan ibadah, tapi kamu adalah ritual penyembahan sesuatu yang tidak pantas disebut dengan ibadah. Silahkan langsung ayatnya di mana? Saya kan tadi cuma nanya sih, Mas. Enggak, bukan nanya. Kamu memastikan. Kamu berani nggak potong kuping kamu, potong lidah kamu kalau diputarkan rekaman live-nya, kamu mastiin ada di Bible, ada di Bible. Kamu ngomong loh dari tadi. Ada. Iya, kan ada kan. Nah, ngomong lagi. Ya udah, mana ayatnya? Saya sudah bilang, mau cari di Google, mau cari di Facebook, mau cari di YouTube. Kalau ada nggak jadi masalah bagi kami. Karena kami tahu. Gini aja, Mas. Oh, enggak gini aja. Bang Eka sama Bang Yosef. Dengerin, coba kalian tuh sumpah atas nama Tuhan, atas nama Tuhan kalian. Kalau kalian nggak pernah lihat ayat itu, loh, kemana kami disuruh bersumpah? Ini otak balik kali ya? Coba kalian berani. Islam, Yusuf panik. Kamu ini saya ini nggak ngajak debat. Saya ini cuma pernah lihat di Bible saudara saya. Gak ada bro, gak ada. Oh, yang saya buktikan ya, biar bikin kamu malu. Sama Bang Yosef, kalau nggak pernah lihat potongan ayat tersebut. Ya kalau nggak ada, kenapa saya harus tunjukkan? Coba. Kau gini, kau maksa orang untuk nunjukin masalah anjing haram nih. Tidak ada, bagaimana saya harus tunjukkan? Enggak. Kalian sumpah aja, sumpah. Enggak. Kalau memang kenyataan mana ayatnya? Kalau ada mana ayatnya? Itu yang ditanyakan dari tadi, pertanggungjawabkan. Kayak saya nunjukin. Nah, saya bawa data hadis Sunan Abu Daud 3627. Saya tunjukkan datanya. Bang RK, karena saya mau gak berdiskusi itu pakai data. Silakan. Bang RK, maaf izin. Gini ya Islam. Saya bingung lah. Mereka ini orang-orang benar-benar nggak usah berpendidikan, orang pakai otak, pakai akal. Ketika kita sedang menyampaikan berita informasi, yang punya beban pembuktian itu yang menyampaikan informasi, bukan orang yang mendengarkan. Kamu pernah lihat emak-emak bertukar gosip gak? Masa emak-emak bertukar gosip malah yang mendengarkan disuruh cari? Bu, tahu nggak? RT sebelah tuh kemarin beli kulkas. Wih, tahu dari mana? Cari aja sendiri. Sekelas emak-emak gosip aja yang nyebarin gosip itu yang kasih informasi. Ini otak kamu tuh di mana ditaruhnya? Kamu yang duluan. Makanya tadi saya berani taruhan, kenapa? Karena memang kami orang Kristen tidak pernah ada di dalam Alkitab ada tertulis, kecuali, makanya di sinilah poin Islam nggak mengerti dalam diskusi ini. Poin di mana kamu bisa memanfaatkan peluang untuk menjatuhkan RK, menjatuhkan Joseph di depan 7.600 orang, di mana saya dan Bang RK sudah bilang tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab anjing diharamkan. Ketika kamu menemukan, wah ini ayatnya ada, wah ternyata Joseph RK ini bohong. Nah itu kan kesempatan emas buat kamu. Kepikiran nggak otak kamu sampai di situ? Malah kamu nyuruh kami bersumpah, itu otakmu di mana? Hah? Cari ayatnya sampai dapat. Saya nggak peduli mau ada di gua Hiro kayak sekaligus. Saya tidak peduli. Cari ayatnya. Kamu yang bertanggung jawab. Karena kamu sudah ngomong ada dari tadi. Silakan. Otak kamu gak jalan, saya bingung sama kamu. Yang hal sederhana seperti ini dibuat muter-muter. Saya sudah bilang berkali-kali. Bang RK mungkin sepakat dalam hal ini. Teman-teman juga sepakat. Jangan kebiasaan muter-muter 7 keliling di sini. Praktikkan. Kenapa jadi off cam dia itu? Off cam dulu Yusuf. Malu? Malu Kak Yusuf? Off cam dulu Yusuf. Jucup. Ucup. Ya. Tunjukkan mana datanya. Bingung? Bilang iya saya bingung gitu. Yang jujur sih, jujur Mas. Jujur Mas, saya bingung gitu. Enggak, iya dari awal itu saya nggak pernah baca Bible, cuma sekali itu saya lihat-lihat. Bohong. Tadi di awal baca Bible, sekarang nggak baca, bohong. Saya cuma baca itu sekali, cuma saudara saya itu. Atas izin beliau. Enggak. Lu pernah baca apa enggak? Pernah. Kapan? Itu. Boleh menipu dalam 3 hal.
Sekarang saya tanya, Bible yang kamu baca, itu kamu baca di perjanjian lama atau perjanjian baru yang ada anjing haramnya? Biar kita dapat clue deh. Puyeng gua dari tadi nggak dapet poin. Di mana perjanjian lama, perjanjian baru kalau lu pernah baca? Jawab, jangan Itu orang Protestan. Jawab. Saudara itu orang Protestan. Perjanjian baru di mana? Anjing haram. Perjanjian lama. Perjanjian lama di kitab apa? Ya itu mas. Saya cuma di awal itu kan. Saya kan tadi pertanyaan. Islam. Nih, dengerin ya. Udah nggak bisa diskusi nih Yusuf. Pertanyaan lain, coba pertanyaan lain. Ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Kamu nggak bisa diskusi ya. Udah diam aja. Udah dengerin. Jadi tadi kan udah ngomongin anjing, terus ngomongin sunat ya. Ngomongin sunat abisannya. Kami sunat itu sudah digenapi dalam pembaptisan. Kenapa? Karena ginilah ya. Maaf bang, saya lagi sibuk bang. Kabur. Kabur dia. Ya, udah puyeng lah bang RK kayak gini semua orang-orangnya udah jelas. Kabur dia teman-teman. Maaf katanya, saya lagi sibuk katanya teman. Aduh Tuhan Yesus. 7,6K, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa love orange-nya, tap layarnya teman-teman, 1 orang 5 kali share teman-teman, kita kencangkan teman-teman ya. Kita naikin lagi teman-teman ya. Bang RK, dari tadi roomnya bau loh, pada ninggalin kotoran doang, habis itu bau. Iya kayaknya ini. Kabur mereka, buang hajat kabur gitu mereka. Ada naik kah? Oke, Muhammad Faik. Ya. Oke teman-teman, tanggung teman-teman ya, jangan tanggung-tanggung kalau mau diskusi ya. Halo, Faik. Oke, turun dulu Faik ya, di bawah ya. Saya biarkan loh ketika kalian mau dengan Bro Jose, kalian by one gitu kan, 1 versus 1. Sabar, yang keren nanti di akhir ya teman-teman ya. Saya kasih pengajaran jaga. Saya silakan sahuri. Kita kencangkan tekan share-nya teman-teman ya. Thank you mawar-mawarnya, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sahuri, selamat malam, bisa buka kameranya? Iya, selamat malam. Ya, buka kameranya. Nah, di sini gelap dah. Aduh bang, maaf bang, saya tidak mau diskusi dengan orang gelap bang, maaf ya. Bisa buka kamera, kalau nggak bisa buka kamera saya turunkan pak. Mana? Bisa tak? Oke, bisa. Mana mukanya pak? Gelap. Ya udah pak, di bawah dulu tap layarnya dalam kegelapan, tap layarnya ya pak ya. Karena saya mau diskusi dengan bukan radio ya, pingin diskusi dengan orang yang open kamera ya. Kalau bisa mualaf yang baru mualaf kemarin namanya si siapa? Demian, bolehlah naik ke sini ya. Ya. Yang Demian itu mualaf itu boleh naik ke sini. Saya naikin lagi. Silakan. Halo Pak Adil, Kristen bukan? Kristen bukan? Ya, Kristen bukan Pak? Saya Muslim. Oke, silakan. Bisa buka kamera Pak Adil, silakan. Bagus. Apa ya, bahas buka nih? kameranya Pak. Ya, buka kameranya dulu, baru apa bahasnya kita. Buka dulu kamera. Kameranya dibuka Pak. Buka kameranya, ya, bisa kan? Pencet, terima. Makasih yang udah kasih gift. Terima. Terima. Pencet, oke. Kita bukan menonton radio Pak. Orang lagi mau nonton TikTok Pak. Bukan nonton radio. Kameranya buka Pak, bukan di mute. Kameranya dipencet, oke. Ada gambar kamera di bawah itu tekan. Lalu oke. Pak, kenapa di mute Pak? Oke, maaf Pak. Coba pencet, ada gambar kamera, pencet. Apa ada? Belum kameranya pencet. Nggak nampak, belum nampak, pencet. Pencet kamera.
kamera, ada kayak shooting kamera. Oke. Silakan Ada. Pak. Apa yang mau didiskusikan Pak? Silakan. Ya, sekarang apa yang mau diskusikan? Lah, saya tanya Bapak naik ke atas tujuannya apa Pak? Saya lihat dari tadi mencela-mencela Islam begini, Islam begitu. Ada apa? Saya nggak bilang Islam begini, Islam begitu. Sekarang mau diskusi apa Pak? Ya, mau poin. diskusi apa? Ya apa? Terserah. Ya, Nih, temanya Yesus Isa tuh. Yesus Isa. Oke. Siapa Yesus? Siapa Isa? Ya, siapa Yesus, siapa Isa? Sok sangar kali, Pak. Sok kayak sangar gitu, kayak orang lagi baru pulang dari Lapo gitu kan. Baru tidur. Oh, jadi kalau orang baru bangun tidur tuh kayak baru pulang dari Lapo gitu, Pak ya. Silakan Pak. Apa yang mau Bapak tanyakan tentang Yesus dengan Isa? Silakan. Saya nggak bertanya. Jadi tujuan Bapak naik apa? Ya, saya mau tahu ada apa. Ya saya juga tidak tahu ada apa Pak. Terakhir kita menyanyi lagu Peter Pan. Ada apa denganmu? Gitu. Kenapa? Ya ada apa? Mengapa? Kenapa? Kenapa? Dari tadi menanya. Ya langsung tuduh poin saja Pak. Apa? Bapak kalau masih ngantuk tidur dulu Pak. Lanjut tidur dulu Pak. Kalau Bapak masih ngantuk lanjut tidur bobok yang manis gitu kan. Bicara bahaslah yang real, yang enak gitu. Iya Jangan ini kita bahas yang enak. Oke sekarang Mbak saya tanya Bapak nih. Mengapa Isa tidak disalibkan Pak? Saya nggak tahu kenapa dia disalibkan. Menurut Bapak Yesus disalibkan? Menurut Bapak Isa disalibkan nggak? Ya. Hah? Saya nggak ngurus agama orang. Saya Lah, urus agama untuk ya. saya di sini diskusi Pak. Hah? Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Ya itu saya tanya, yang mau didiskusikan adalah kenapa Isa tidak disalibkan? Kalau Isa nggak disalibkan, kenapa emangnya? Ya saya tanya kenapa? Ya kenapa? Ya kalau kau tanya Begini. kenapa Yesus disalibkan Jadi, untuk menebus maksud dosa saya, dunia? Sekarang kenapa begini. Isa tidak disalibkan? Silakan. Kita hidup di dunia ini, ya hidup di dunia untuk akhirat. Jadi bicaralah. Untuk yang baik. akhirat. Karena lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Jadi tidak ada hal lain menyudutkan seorang. Nah, Kamu sekarang saya Islam sepakat ya? dengan lakum dinukum, Islam. Pak. Ya, Pak. Saya sepakat dengan lakum dinukum. Ya, tetapi yang menjadi persoalan adalah Tapi ketika jangan saling menurut menjatuhkan. Bapak, coba dengar baik-baik biar memahami, Pak ya. Biar Bapak dengar baik-baik Ya. dulu. Ya. Berbicara tentang untukmu agamamu yaitu haknya kamu, ya. Saya pun sepakat itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika Yesus itu atau Isa itu tidak disalibkan. Sementara di iman saya Isa itu disalibkan karena dia Al-Masih. Nah, Isa Anda Al-Masih atau tidak, Pak? Itu Nabi sama saya. Saya tanya Isa Anda Al-Masih atau tidak? Itu Nabi sama saya. Iya, saya tahu. Menurut Anda Isa itu Al-Masih atau tidak? Nabi sama saya. Iya, saya pun mengakui dalam konteks Kristus sebagai kristologi, Isa itu adalah nabi. Karena dia Al-Masih, dia adalah nabi. Makanya saya tanya, Isa itu adalah nabi atau tidak? Nabi. Isa itu adalah Al-Masih enggak? Nabi. Isa itu Al-Masih atau tidak? Nabi. Yang saya tanya, Isa itu pilihan Isa itu Al-Masih atau tidak? Nabi dia. Kamu minta. Astagfirullahaladzim, ya Allah, wala quwwata illa billah. Yang kutanyakan ini, Pak. Isa ini Al-Masih atau tidak, Pak? Itu yang kutanyakan, Pak.
Bagus, kamu cocok dengan Islam, kamu nggak cocok dengan Kristen atau Protestan. Yang saya tanya Isa itu Al-Masih atau tidak, Pak? Jawab dulu. Doa. Setiap Aduh, doa yang ini kamu orang, ucapkan Pak, itu, sebelum adanya Islam, Pak, kekristenan itu sudah menggunakan astagfirullahaladzim, sudah digunakan. Itu sudah ada, Pak, duluan, Pak. jadi kamu pikir dulu Kristen daripada Islam? Wah, jelas dong, Pak, Kristen duluan ada lah, Pak, jelas, Pak. Jelas duluan Kristen dong, Pak. Oh, itu pertanyaan bagus, Pak, jelas banget Kristen, Pak. Jelas Kristen duluan, Pak. Kok Bapak mau mengakui bahwa Islam duluan? Kristen, Pak, jelas, Pak. Lambat kamu. Sekarang gini, Pak. Agamanya Bapak ada di abad keberapa, Pak? Tanya saya. Ya siapa lagi, Pak, yang saya mau tanya? Cuma Bapak. Kalau tanya saya, kamu tanya abad berapa? Bapak tadi mengatakan masa Kristen duluan. Saya bilang jelas Kristen duluan. Sekarang saya tanya, apakah Kristen duluan atau Islam duluan, Pak? Sekarang saya mau tanya, kamu ini Kristen apa Islam? Lah saya Kristen dong, Pak. Bukan Nasrani ya? Ya ketika saya bukan Nasrani, Pak. Saya Kristen, Pak. Oh, kalau kamu Kristen ya, dalamilah Kristen kamu itu dulu. Lah saya sudah Mbak, dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik ya. Ya. Pak, dengar baik-baik dulu, Pak. Dengar baik-baik ya. 7.000 orang, dengar baik-baik. Saya orang yang paling bersyukur dengar baik, dengar dulu. Saya pantang saya mengatakan apa? Ini Bang RK nih. Pantang mengatakan saya sudah mengkaji Al-Quran selama 12 tahun. Pantang buat saya, Pak. Tetapi saya begitu bangganya ketika saya mengatakan apa? Saya sudah mengkaji Alkitab selama 10 tahun dan sampai sekarang saya masih terus belajar dan mengkaji Alkitab. Saya bangga di situ, Pak. Saya tidak pernah bangga ketika saya mengatakan saya sudah mengkaji Al-Quran 12 tahun. Tidak bangga saya, Pak, karena saya bukan Islam, Pak. Tetapi saya begitu bangga ketika saya mengatakan saya sudah mengkaji Alkitab selama 10 tahun dan sampai sekarang saya terus masih belajar. Itu saya bangga, Pak. Ya, jadi saya berbeda dengan apologet lain, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Saya tidak bangga mengkaji iman Bapak, tetapi saya begitu bangga ketika saya sudah mengkaji Alkitab saya. Makanya saya tanya kepada Bapak, Isa itu Al-Masih atau tidak? Karena saya ingin membahas kristologi dengan kalian supaya kalian paham. Silakan, jawab. Nabi. Sudah saya bilang itu. Saya tanya dia Al-Masih atau tidak. Nabi. Saya tanya Al-Masih atau tidak, dia bilang Nabi. Isa Anda disebut Al-Masih atau tidak? Isa Al-Masih. Nabi. Oh, memang kayaknya. Oh, palak-palaknya ini kayaknya lagi baru pulang dari Lapo ini. Gak nyambungnya kau, ku tanya apa. Ya, ku bilang gak nyambungnya kau, Pak. Serius, gak nyambung kau, Pak. Kau pun mengeras pula. Gak nyambungnya kau. Sama si itu. Kamu gak nyambungnya kau, Pak. Gak nyambung kau, Pak. Serius, Pak. Gak nyambungnya kau. Ku tanya Isa itu Al-Masih atau tidak. Makanya teman-teman, dengar baik-baik. Saya begitu bangga ketika saya mengatakan saya mengkaji Alkitab selama 10 tahun dan sampai sekarang saya masih terus belajar. Saya tidak bangga ketika saya mengatakan saya sudah mengkaji Al-Quran selama bersetahun. Gak bangga saya, teman. Malu saya katakan itu. Tapi saya bilang apa? Saya bangga ketika saya sudah belajar Alkitab. Tuh, dengar baik-baik. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang memperdalam isi Alkitabnya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, dengar baik-baik. Saya tidak bangga mengkaji kitab kamu.